Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan channel pertanian ekologi PLTB. Untuk itu, kawan-kawan dan sobat tani se-Nusantara, kami ucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang telah subscribe, like, and comment. Ya, kita komunikasi terus dengan channel ini. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas masalah pertanian organik, ya, pertanian organik berdasarkan fase, ya. Ini penting sekali kita bahas karena apa? Bahwa petani beranggapan bahwa pada pertanian organik itu produktivitasnya sangat rendah, gitu ya, jika dibandingkan dengan kimia. Padahal tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu ketika kita bisa memanfaatkan atau betul-betul menggunakan bahan-bahan organik yang tepat dan benar, ya, terutama penggunaan daripada bakteri dan fungi, ya, bakteri dan fungi. Ini perlu kita bahas, ya, pada kesempatan ini, ya. Pertama, tentang bagaimana pemanfaatan bakteri dan fungi di setiap fase, ya. Kita akan bahas dan nanti lain kali kita atau lain kesempatan kita akan bahas tentang bagaimana penggunaan nutrisinya, ya. Ini sangat penting untuk teman-teman nanti di tonton sampai habis agar tidak sampai salah persepsi dalam menggunakan bahan-bahan atau pertanian organik. Nah, baiklah kawan-kawan. Ya, budidaya berdasarkan fase tanam, ya, berdasarkan fase tanam. Nah, ini strateginya, ya, strategi bahan budidaya berdasarkan kebutuhan pupuk organik, ya. Pupuk organik ini, ya, medianya bisa pasir, ya, bisa kompos, ya, dan tanah. Ini pasir juga sangat memegang peranan penting, ya, untuk memenuhi makro dan mikronya, ya. Kemudian tadi, ya, bahwa pemupukan, ya, kita bisa menggunakan nutrisi dan bakteri atau fungi, ya. Kita bermula di olah lahan, ya, olah lahan. Olah lahan ini, ya, kita menggunakan pembenah tanah. Yang utamanya itu adalah dekomposer, ya. Untuk bakteri atau funginya, ya, kita bisa menggunakan aspergillus, ya, yaitu pelarut P, Si, dan K. Kemudian bacillus, ya, sama, ya, bacillus pelarut P dan K, ya. Kemudian Corynebacterium, ya. Itu semua adalah dekomposer, ya. Untuk apa? Dia melarutkan Mn, ya. Kemudian Lactobacillus, ya. Lactobacillus ini juga komposer, ya. Dan tidak lupa kita menggunakan mycorrhiza, ya. Mycorrhiza ini dia bisa aktif, ya, mengaktifkan Cu, Zn, dan Fe, ya. Selain juga dia sebagai pembawa daripada air untuk di musim kemarau, ya. Kita juga bisa menggunakan Introbacter, kemudian Paenibacillus, ya. Paenibacillus ini sangat penting, dia menambatkan N, ya, terus pelarut P dan K, ya. Ini Paenibacillus itu dipakai di semua fase, ya, semua fase kita pakai, ya. Kemudian ada selulotik, ya, bakteri selulosa ini menginikan untuk mengurai, ya, mineral-mineral dan meningkatkan kesuburan tanah, ya. Jadi selulotik lah yang paling penting untuk dimasukkan ke dalam waktu kita mengolah lahan. Setelah mengolah lahan, kita berikan bakteri dan fungi ini, ya. Nah, dan di sini kita biasa, ya, kita pergunakan F1 MBO, ya. Kita pergunakan F1 MBO untuk masa pengolahan lahan. Nah, kita
berlanjut pada masa vegetatif, ya. Di mana masa vegetatif ini, ya, membutuhkan N yang sangat tinggi, ya, P-nya sedang dan K-nya kecil, ya. Jadi K-nya nggak usah besar-besar, tapi harus ada, ya. Ya, ini kebutuhan nitrogennya tinggi, ya. Kita bisa pakai Azotobacter, ya, Anabaevera, ya, kemudian Paenibacillus, Rhizobium, Rhodobacter dan Trichoderma, ya. Untuk ZPT-nya ini kita penting sekali, ya. Penting sekali menggunakan ZPT. Karena apa? Hormon perangsang tumbuh ini dibutuhkan oleh tanaman pada fase vegetatif supaya tidak kerdil, ya. Nah, supaya tidak kerdil, ya. Nah, kita pakai Lactobacillus, Pseudomonas, ya, Penicillium dan Pseudomonas niger, ya. Itu sebenarnya kalau ada, ya, yang tidak ada pun Pseudomonas niger pun tidak apa-apa, menggunakan Penicillium, Pseudomonas dan Lactobacillus, ya, kita bisa pergunakan. Kemudian kita nanti, ya, ini, ya, kita ada F2 MBU. Insya Allah kita akan segera launching, ya, F2 MBU ini, ya. Karena memang sudah beberapa tahun kita memperkenalkan F1 MBU, ya, F1 MBU, F2-nya belum, gitu, ya. Mudah-mudahan sekarang kita akan coba launching F2 MBU-nya. Kita beralih lagi kepada, iya, nah, F3-nya jangan nongol dulu katanya. Nah, ini ketika fase generatif, ya, kita tidak membutuhkan N yang tinggi. Sebab apa? Ketika N-nya tinggi, ya, tanaman kita itu akan gabuk. Kalau di padi, ya, buahnya kan tidak maksimal. P-nya tetap sedang, ya, konstan P itu, ya. Kemudian K-nya yang sangat tinggi, ya. Nah, ini bakteri dan funginya, ya. Kita bisa pakai Aspergillus, ya, Bacillus dan Prateria, ya. Kemudian Paenibacillus, ya. Paenibacillus ini penting sekali, ya. Penting sekali karena memang dia bisa mengolah N, P dan K, ya. Oke, kawan-kawan, kalau ada yang mau screenshot, ya. Nah, ini boleh di screenshot. Nah, kemudian ini bisa di screenshot. Ini juga. Oh, maaf. Iya, di screenshot saja. Iya, di screenshot. Nah, ini catatan yang menentukan, ya, ya, bagaimana cara, ya, kita lebih maksimal di dalam bertani, ya, secara organik. Kita sudah menggunakan bakteri, kita sudah menggunakan nutrisi, ya. Nanti, ya, kita bisa lihat ketika tanaman kita tidak maksimal, artinya, ya, kita tidak bisa memaksimalkan fungsi daripada bakteri atau fungi yang kita pergunakan, ya. Bagaimana caranya, ya? Nah, kita menggunakan hormon protease, ya. Untuk apa, ya? Karena kalau kita tidak menggunakan hormon protease, ya, bakteri dan fungi yang ada itu hanya bentuknya koloni, ya. Tidak bisa berlipat ganda, ya, bahkan berproses menjadi triliunan, ya, atau menjadi meningkat lebih tinggi daripada koloni-koloni yang ada, ya, lebih maksimal. Ketika bakteri dan fungi yang kita pergunakan lebih maksimal, artinya, ya, kebutuhan unsur hara makro maupun mikro akan tertutupi. Nah, selama ini kita tidak menggunakan itu dan melupakan itu, ya. Hormon protease ini bisa diperoleh dari papaine atau pepaya, ya, getah pepaya, ya, kemudian dari kacang hijau atau kecambah, ya, kecambah yang baru keluar, ya. Itu bisa kita pergunakan, ya. Jadi nanti kawan-kawan mulai dari sekarang, ya, supaya pertaniannya lebih maksimal, ya, kita
naikkan kandungan atau koloni daripada fungi dan bakterinya dengan hormon protease ya. Untuk itu ya, semoga kawan-kawan dengan adanya ini ya, untuk bakteri sendiri sudah bisa mencukupi daripada kebutuhan daripada tanaman-tanaman itu sendiri ya. Selain nanti dibantu dengan yang namanya nutrisi. Dia adalah sebagai pembantu, bukan bahan utama tapi bagian pembantu. Makanya kemarin katakan oleh kawan-kawan bahwa yang namanya pupuk daun itu adalah makanan sesaat katanya. Betul, makanan sesaat gitu ya. Makanya namanya nutrisi itu bentuknya adalah makanan sesaat, sedang yang kontinu adalah bakteri dan fungi yang kita terapkan atau kita berikan di tanaman kita. Untuk itu saudara-saudara tani se-Nusantara, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat ya. Juga bisa meningkatkan produksi ya. Untuk itu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam organik.